Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka firman Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 26 April 2020, pada Minggu Misieri Cordias Domini, yang tertulis di surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian yang tertulis. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah adalah dustaku, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada suatu hari, di pagi yang sibuk, di sebuah kafe kecil, ada seorang kakek yang terlihat tergesa-gesa ingin membawa pesanan makanannya pulang. Oleh sebab itu, dia berjalan begitu cepat dan tidak hati-hati. Sehingga dengan tidak sengaja ia menabrak petugas kafe dan terjatuh. Kakek itu sudah sangat tua, sehingga bungkusan yang dia pegang pun terjatuh. Kemudian pegawai kafe itu berkata, kakek tidak apa-apa, sambil menolong kakek itu untuk berdiri. Iya nak, saya tidak apa-apa. Maafkan saya ya nak, karena tadi saya sudah menabrakmu, jawab sang kakek sambil berdiri. Kemudian pegawai kafe itu berkata, mengapa kakek terburu-buru? Hari ini saya punya janji untuk makan dengan istri saya di panti jompo. Istri saya menderita penyakit Alzheimer dan saya sudah sangat tua sehingga saya tidak mampu lagi merawat dia sendiri di rumah kami, jawab sang kakek. Lah, tapi istri kakek menderita penyakit Alzheimer. Berarti tidak ingat dong dia jika dia memiliki janji dengan kakek makan hari ini bersama. Kakek itu tersenyum. Iya, kamu benar. Dia tidak ingat. Tetapi aku mengingatnya. Dia tidak tahu siapa dia lagi. Tetapi aku tahu pasti siapa dia. Dia adalah kekasih hatiku. Dia adalah istriku. Itulah arti kesetiaan. Faithfulness. Kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya sedang berjalan mulus. Justru kesetiaan terlihat ketika semuanya sedang kacau balau
dan runtuh berantakan. Jadi bagaimana caranya agar kita menjadi setia? Jawabannya, kita dapat setia jika ada cinta sejati. Kesetiaan karena cinta sejati membuat kita terluka, tetapi kita dapat menahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi di kota Roma, di mana terjadi perdebatan sengit antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang bukan Yahudi. Karena itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya untuk memperjelas segala sesuatu. Yang diperdebatkan mereka adalah di mana mereka sesungguhnya merasa begitu istimewa sehingga berpikir dengan memegang hidup moralitas dan etika keyahudian dalam hukum Taurat dan jaminan perjanjian sebagai umat Allah pilihan, itu menjadi pegangan bagi mereka untuk lepas dari penghakiman kelak. Perjanjian sebagai umat pilihan tadi membuat mereka berpikir bahwa mereka boleh lupa atau lalai dan tidak setia. Mereka boleh berbuat dosa, itu maksudnya, kebal hukum. Ya, kebal hukum. Karena mereka ditandai dengan keistimewaan sunat dan hukum Taurat. Jadi mereka berpikir karena mereka melakukan sunat dan hukum Taurat, ya jika mereka lalai, jika mereka lupa, ya enggak apa-apa. It's okay, fine-fine saja. Seperti itu maksud mereka. Karena bagi orang-orang Yahudi, keselamatan mereka sudah termasuk dalam perjanjian Tuhan Allah dan nenek moyang mereka, Abraham. Yang mana isinya meminta ketaatan, di mana sunat dan hukum Taurat mendasari semua aspek seni, etika, moralitas, pengetahuan hukum sastra dan kesenian. Dan perjanjian itu bersifat kekal. Jadi ya memang mereka total sekali, sangat total sekali. Karena itulah Rasul Paulus bukan mendebat, tapi menjelaskan. Ya, Rasul Paulus tidak menolak hak istimewa mereka, dan Rasul Paulus mengakui hak istimewa mereka sebagai umat pilihan Allah. Persoalannya, dia katakan firman Allah itu dipercayakan kepada mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa firman Allah yang dipercayakan itu kemudian sudah menjadi daging, yaitu Yesus, seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia dan dinamai Yesus. Tapi mereka menolak Yesus. Kita tahu di Minggu Palmarum mereka mengatakan, mengelulukan Hosiana, Hosiana anak Allah yang maha tinggi. Tapi di Jumat Agung mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya, begitulah sifat manusia. Ya, tapi Yesus tetap setia. Yesus yang mereka tolak, Yesus mereka yang salibkan, Yesus yang terluka. Dan bilur-bilurnya menjadi pemulihan bagi dunia dan manusia. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat dan hakim yang akan membawa mereka kepada kehidupan kekal. Tapi bagi mereka itu tidak benar. Mereka menolak itu. Karena mereka meyakini bahwa perjanjian nenek moyang mereka dengan Tuhan Allah yang ditandai dengan sunat dan hukum Taurat tadi, itulah jaminan garansi bagi keselamatan mereka. Sehingga bagi mereka, ya kalaupun mereka tidak setia dan mereka berbuat dosa atau lalai, ya mereka dapat kekebalan hukum. It's okay, fine-fine saja, kan sudah ada garansi lewat sunat dan hukum Taurat tadi. Karena itu Rasul Paulus mengatakan justru dengan ketidaksetiaan mereka maka nyata benar bahwa Tuhan Allah itu setia.
betapa benar kesetiaan Tuhan Allah yang semakin penuh dengan pengampunan yang mulia. Mereka mengejar Rasul Paulus dan bertanya, berarti perjanjian Tuhan Allah dengan nenek moyang kami itu batal? No, tidak. Itu tidak benar, kata Rasul Paulus. Karena Tuhan itu benar. Tuhan itu penuh dengan kasih setia yang kekal. Jikapun manusia tidak mengenal Dia dan mengecewakan Dia dengan ketidaksetiaan mereka, Tuhan itu tetap setia. Karena memang kesetiaan tidak terletak pada manusia. Ingatlah itu. Kesetiaan Allah tidak terletak pada manusia, tapi pada tindakan Allah sendiri. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa dipercaya seorang pun. Makanya Paulus katakan semua manusia itu pembohong. Ya, karena memang manusia sering sekali tidak mau. Kalau cakapnya bilang, kalau bicaranya, perkataannya, di mulutnya dia mengatakan dia tidak mau melakukan dosa. Tapi sesungguhnya manusia lebih cenderung untuk melakukan dosa. Udah taunya kita, gak boleh gosip. Tengoklah, banyak kali berita hoaks menakut-nakuti orang. Kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh, ya bikinlah, buatlah. Kita gak berdukun, gak berzina, rajin ke gereja, rajin partangyangan, gak pernah absen. Tapi saya bertanya kepada kita, ada satupun orang di dunia yang tidak pernah berbohong? Ada manusia di dunia yang tidak pernah berbohong? Sedangkan kadang-kadang dengan HP kita tanya, di mana kau cintaku negeriku Indonesia Raya? Iya OTW. Bikin janji kita ke mall ya 1 jam lagi. Oke, nanti ya tunggu. Lagi OTW, padahal baru bangun tidurnya dia. Itulah kebohongan manusia. Jadi kadang-kadang manusia ini, ya termasuk yang khotbah juga, sering gak jujur pada diri kita sendiri. Seperti pernah satu ketika ditanya Apostle Bulung, Inang pendeta aku berdandan cantik ya. Tengoklah Inang, kayak mana komentar Inang? Saya tanya, biasanya saya bilang, kau mau pujian yang jujur atau yang bohong? Ditengoknya lah mataku. Yang bohong aja lah Inang. Artinya ketika kita cakap bohong, kadang-kadang kita ya hanya untuk menyenangkan telinga orang-orang yang mendengar. Karena kejujuran itu sering sekali memang sangat-sangat menyakitkan. Dan Paulus juga mengatakan manusia pembohong karena manusia juga sulit jujur pada diri sendiri. Dan manusia sering suka merasa diri pintar, merasa diri hebat. Ketika dia memakai pengetahuan dan logikanya yang terbatas itu. Padahal logika tidak berlaku di hadapan tahta murka Allah, kesetiaan Tuhan Allah. Dia mewujudkan dalam inkarnasi Yesus. Karena Yesus Kristuslah hakim yang adil dan pembela bagi yang percaya dan bagi para pendosa yang mau bertobat. Dan hanya Yesus yang berhak menghakimi. Karena Tuhan Yesus menghukum berdasarkan hukumnya. Dan di dalam Tuhan Yesus hanya ada kasih dan tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan. Jadi adalah tidak benar jika pemikiran yang menyatakan bahwa kebenaran Tuhan Allah itu terbatas. Hanya diberlakukan kepada umat pilihannya. Tetapi jika murkanya hanya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ada pemahaman. Karena bangsa Israel ada sunat dan hukum Taurat. Itu jaminan bagi mereka. Tidak akan kena murka Allah di dalam pengadilan kelak. Karena mereka punya hukum Taurat. Tapi orang-orang yang tidak disunat dan tidak termasuk dan tidak melakukan hukum Taurat itulah nanti yang akan binasa. Rasul Paulus menyangkal ide itu.
pemikiran itu. Justru karena mereka tidak mengenal kebaikan dan kesetiaan Tuhan Allah, Allah menjadi maklum. Kekerasan hati mereka justru akan mendorong mereka kelak ke hadapan murka Allah. Sehingga bangsa itu akan kehilangan sejarah keselamatan mereka. Berarti sia-sia dong. Sia-sialah pemilihan Tuhan atas umat. Dan sia-sialah janji-janji Allah. Dan sia-sialah tanda sunat dan pemberian hukum Taurat. Dan sia-sialah usaha untuk memenuhinya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah itu baik. Dan kasih setianya abadi karena dia adil dan setia. Kesetiaannya sudah teruji dan terus terlibat dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Perjalanan sejarah bangsa-bangsa semua ada di dalam tangannya. Semua bangsa di bumi ini di bawah kendali Tuhan Yesus. Bahkan sekalipun manusia dan umatnya dan bangsa-bangsa menolak, menjadi buta, menjadi tuli, karena dunia dan sistem kebohongan yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan Allah tetap setia dan mengasihi. Dan Tuhan Yesus dengan sabar menanti kembali milik kepunyaannya dengan pengenalan yang benar. Sama seperti istri sang kakek yang tidak lagi mengenal suaminya karena sakit Alzheimer yang dideritanya. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu dia itu di mana dan bagaimana. Ya, Alzheimer itu seperti orang pikun. Mungkin kalau jalan dia seperti banyak di YouTube ada kakek-kakek jalan pulang nyasar, nggak tahu dia jalan pulang lagi ke rumahnya. Itulah Alzheimer. Tidak tahu. Tetapi sang kakek tetap setia sekalipun segala sesuatu kacau dan berantakan. Sekalipun segala sesuatu semakin hari semakin sulit. Tetapi sang kakek percaya bahwa cinta sejati akan membawa istrinya tercinta pada kesadaran bahwa betapa sang kakek setia dan selalu mencintai dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Tuhan Yesus sang pengharapan dan juru selamat kita. Mempelai yang agung itu, yang selalu menyertai kita. Walaupun keadaan pandemik COVID-19 dan perekonomian kita semakin sulit dan melambat perputarannya. Pengeluaran tetap, pemasukan berkurang. Dirumahkan, kematian meningkat, ketakutan merajalela. Kejahatan pun menjamur seperti jamur di musim hujan. Keadaan ini membuat kita gentar dan resah. Tapi ingatlah, Yesus itu setia. Ingatlah, Yesus selalu siap untuk kita. Dia pasti memelihara, memberkati. Dan sebagai mempelainya, gereja dan orang-orang percaya. Cinta yang agung dari Tuhan Yesus disempurnakan dalam Roh Kudus. Yang terus bekerja mengetuk hati manusia agar berbalik meninggalkan dosa. Dan membawa kita kembali kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang penuh dengan kasih setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan di Minggu Mesire Cordias Domini, ada 3 catatan yang mau dikatakan kepada kita. Pertama, nama minggu kita 26 April 2020 ini adalah Misericordias Domini. Artinya bumi ini penuh dengan kasih setia Allah yang sudah dinyatakannya kepada semua orang dalam pemeliharaan dan pengendaliannya. Sehingga bumi ini penuh dengan kasih setianya. Catatan kedua, dan itu diwujudkan dalam kedatangan Yesus Kristus yang sudah menyempurnakan sunat dan hukum Taurat. Walaupun dia harus ditolak dan disalibkan dan terluka
demi ciptaannya. Dan yang terakhir, sebagai gerejanya, walaupun kita harus beribadah di rumah, salam kasih Yesus kepada semua jemaat di rumah. Sama, Amang, Inang, semua kita juga sudah rindu. Rindu untuk bersekutu, rindu mendengar kor, rindu ke gereja, rindu melayani. Rindu sekali. Seperti lagu pujian katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita semua rindu. Bukan hanya kita jemaat, semua orang gereja di seluruh dunia. Tapi hari ini kita harus belajar positive thinking. Melalui pengurungan diri di rumah masing-masing. Disinilah kita boleh melihat. Kita boleh merasakan dan mengalami sendiri janji Tuhan bahwa Dia akan terus memelihara kita. Seperti di Matius 11 ayat 28 katakan, datanglah kepada Aku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Situasi ini membuat kita lesu dan berbeban berat. Tapi tangan pengasihannya memberikan kita pengharapan. Kasih setianya memberi kita kekuatan. Dan cinta dan keadilannya membuat kita mampu menahan itu semua. Karena itu jemaatku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus. Karena kita tidak akan pernah kecewa berharap kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Cinta kasih setiamu memberi kekuatan kepada kami. Menghadapi perekonomian, menghadapi penyakit, menghadapi jodoh, menghadapi segala sesuatu. Kasih setiamu membuat kami memuji-muji dan memuliakan-Mu. Dan situasi COVID-19 ini justru akan membuat iman kami, mata batin kami, mata iman kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin.